Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa si Jenius Keluarga Jung. Kita masuk di part 3. Di awal video ini, malam itu Yeonshin yang duduk di sebuah restoran penginapan tak sengaja mendengar perbincangan orang-orang di sana. The Sword Fortress sangat luar biasa ya. Orang-orang dari penjuru dunia datang kemari dengan membawa mimpi mereka. Bos tempat ini jadi kaya raya. Ku dengar, pasokan alkoholnya sampai ludes terjual. Restoran-restoran di kota ini sangat ramai. Semua seniman bela diri yang datang kemari untuk mengikuti ujian masuknya selalu saja datang kemari memuk-mukan. Mendengar hal itu, Yeonshin yang baru mengetahuinya pun berpikir, apa ada ujian masuk di Sword Fortress? Memangnya ada hal semacam itu dari dulu ya? Lalu saat ia berpikir seperti itu, seorang pendekar muda bernama Heon Wonchang datang menghampirinya bertanya, "Hei Bung, apa kau juga kemari untuk ujiannya?" Alih-alih langsung menjawabnya, Yeonshin yang masih merasa aneh malah memandanginya di atas sampai bawah sembari berkata, "Bagaimana denganmu?" Wonchang yang mengerti maksudnya pun membalas, aku belum memperkenalkan diriku ya. Aku hanya kagum melihat penantang yang lebih muda dariku. Namaku Heon Wonchang. Aku berasal dari Sangki, tempat yang jauh." Sembari menikmati minumannya, Yeonshin menimpali, "Aku Jung Yeonshin dari kota Sinye." Mendengar perkataannya, Wonchang yang begitu ramah pun menuturkan, "Kau datang dari dekat sini ya? Perjalananmu pasti lancar. Aku mah harus lawan bandit Green Forest dan berenang melawan Violet Fortress. Seni bela diri berbasis air itu sangatlah keji tahu." Sembari mengingat perjalanannya yang juga harus melawan beberapa bandit dan juga harus tidur seadanya di hutan, Yeonshin berkata, "Ya, perjalananku memang sangat mudah." Wonchang yang telah memastikan sekitarnya pun berbisik membalas, Hei, bagaimana kalau kita menjadi teman dan berbagi informasi soal ujiannya?" Yeonshin yang baru mengetahuinya pun bertanya, "Ada ujiannya ya?" Wonchang yang terkejut dengan sikapnya pun menjelaskan, "Lah, kau baru tahu ya? Ujiannya dikenal sebagai The Sword Fortress Trial. The Sword Fortress itu berbeda dari kelompok seni bela diri pada umumnya. Sama halnya dengan bagaimana seorang pejabat pemerintahan yang harus menjalani ujian literasi dan juga seni bela diri. Ada ujian bagi orang-orang yang ingin masuk The Sword Fortress. Jadi, itulah kenapa banyak orang kemari. Entah itu orang yang punya fondasinya atau tidak. Begitu kau bergabung dengan The Sword Fortress, maka mereka akan memberimu pelajaran dan kesempatan besar. Hingga mata saja, semua seniman bela diri berbondong-bondong datang kemari. Ada banyak orang yang telah belajar banyak seni bela diri agar mereka bisa lolos ujiannya. The Sword Fortress sendiri adalah kelompok berseni bela diri terkuat di dunia, sekaligus tempat seni bela diri yang dikagumi oleh semua orang. Orang-orang mengatakan bahwa jika kau ingin melawan dunia hanya dengan satu senjata, maka pergilah ke The Sword Fortress, karena keluarga kekaisaran yang menguasai Central Plains akan bergerak untuk mengendalikan semua kelompok seni bela diri. Semua eliksir dan seni bela diri lanjutan yang berkumpul di seluruh dunia telah menunggu mereka di sana. Ada kalangan yang menganggap bahwa sekte agung dan tradisinya itu lebih baik, tapi mereka tak paham soal dunia sesungguhnya. Mana mungkin kelompok seni bela diri yang diciptakan oleh orang-orang biasa dan akan sehebat The Sword Fortress? Kalau memang begitu, maka mereka pasti bisa mendirikan sebuah kekaisaran. Meski Yeonshin hanya menjawab seadanya, Wonchang yang begitu bersemangat melanjutkan, hampir tak ada orang yang bisa melewati The Sword Fortress Trial dalam sekali jalan. Mungkin ada satu di antara 1000 yang lolos. Tapi biasanya mereka pemimpin masa depan dari klan-klan kuat yang sedang naik daun. Dan itu membawaku kemari. Bagaimana kalau kita ikut ujiannya besok? Dengan dinginnya, Yeonshin pun mengangguk mengiyakannya. Yang membuat Wonchang yang baru pertama kali bertemu orang sepertinya pun mengerutkan alisnya. Kau santai sekali ya. Sudah kuduga kau akan menjadi teman baikku di sini. Awalnya memang agak merepotkan, tapi kau hanya perlu mengikutiku. Aku mungkin terlihat seperti orang bodoh, tapi aku memang... Sayangnya, meski Wonchang mengajaknya ngobrol panjang yang lebar begitu, Yeonshin sama sekali tak mendengarkannya. Dan ia hanya berpikir, aku mau bergabung dengan siapa saja, asalkan aku bisa lolos ujian itu.
Aku tak meminta bantuan keluarga ibuku karena aku tidak tahu di mana tempat tinggal ataupun wajah mereka. Keesokan paginya, Yeonsin dan Won Chang-pon berangkat untuk mengikuti ujiannya. Melewati sebuah gerbang yang begitu besar yang membuat Yeonsin berpikir, jadi inilah desolate fortress ya. Beberapa saat kemudian, setelah mendapat plakat nomor urut ujiannya, Won Chang yang menyadari jika Yeonsin terus memperhatikan sekitarnya pun menjelaskan, ujian pertama itu kau akan lulus jika pengawas menerima plakatmu, dan kau akan dianggap gagal jika pengawas itu menyuruhmu mengembalikan plakatmu ke resepsionis. Lalu, ujian kedua itu adalah turnamen, dan ujian ketiga yaitu wawancara dengan Desolate Fortress Lord. Mendengar ujian ketiganya, Yeonsin yang baru mengetahuinya pun bertanya, Lord sendiri yang akan mewawancarainya ya? Won Chang mengaku melanjutkan, benar, ada banyak petarung bela diri yang datang siang-siang untuk kesempatan itu. Wawancara dengan Master Puncak sepertinya adalah kesempatan yang emas, karena mereka berharap menerima pemahaman yang mendalam. Tepat setelah Won Chang mengatakan itu, pengawas ujiannya pun berteriak, mohon perhatiannya, ujian pertama adalah Swift Sword Arts. Demonstrasikan satu ayunan terbaik pedang cepat yang kalian miliki. Aku akan melihat dan juga menilainya. Won Chang yang merasa gugup jika harus menunggu lama pun mengajukan dirinya lebih dulu. Di mana di saat Won Chang bersiap dengan pedangnya, energi yang dikeluarkannya membuat Yeonsin berpikir, itu spirit yang dipoles dengan baik. Dia kuat. Dia bahkan lebih kuat daripada beberapa pengembara yang aku lihat dari pembicaraan kemari. Saat kemudian, Won Chang pun menunjukkan ayunan pedang terbaiknya, yang membuat orang-orang di sana menontonnya berkomentar, ya Tuhan, pria itu berbeda. Sepertinya aku tak melihatnya. Aku hanya melihat sebuah kilatan. Tentu saja, Won Chang sendiri tak pedulikan komentar mereka, karena pada saat itu, ia sangatlah tegang dengan hasil ujiannya. Lalu di tengah ketegangan tersebut, pengawas ujiannya berkata, lumayan, berikan plakatmu. Peserta selanjutnya, silakan maju. Tentu saja, kelolosannya itu membuat Won Chang kegirangan, hingga ia menyemangati Yeonsin yang maju setelahnya. Pasti para penonton di sana meremehkannya, karena menantang ujian di usia yang begitu muda. Yeonsin tetap melangkah maju dengan percaya diri, di mana ia langsung membungkam mereka semua dengan gerakan tebasan yang sangat cepat, hingga menimbulkan hembasan angin yang cukup besar. Tentu saja, hal itu membuat mereka semua terkejut. Bahkan, pengawas ujiannya sendiri berkata, masa depan Desolate Fortress ada di depan mata, berikan plakatmu. Nomor 13 ya, jalanmu telah dimulai. Yeonsin yang tengah berbangga diri pun segera pergi dari sana setelah memberikan hormatnya. Hingga para penonton yang masih terpukau olehnya pun terus saja memperhatikan kepergiannya. Lalu, Won Chang yang penasaran pun berlangsung mengejarnya bertanya, apa mungkin kau berasal dari keluarga terkenal? Tanpa menghentikan langkahnya, Yeonsin berkata, apa itu mengubah sesuatu? Setelah masuk ke Desolate Fortress, kau dengar yang terpenting di sini adalah seni bela diri, talenta, dan usaha. Won Chang yang tak menduga jawabannya pun membalas, jadi kau sungguh berencana untuk lulus dari Desolate Fortress Trial ya? Yeonsin liriknya menimpali, bukankah semua orang kemari juga karena itu? Dan bukan hanya aku, kau pun juga sama kan? Seketika itu juga, Won Chang terdiam dengan jawabannya, hingga ia pamit di sana lebih dulu dengan berkata, ya, kau benar. Terima kasih. Berkatmu aku yakin. Aku pergi dulu. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Yeonsin pun terdiam berpikir. Aku harap Won Chang yang baik dan banyak bicara itu lulus di ujian kedua juga. Beberapa saat kemudian, setelah kembali ke penginapannya, Yeonsin yang sedang bersiap untuk ujian keduanya pun melatih pedangnya sembari berpikir. Ujian kedua adalah turnamen, di mana kau melawan orang lain dengan seni bela dirimu. Aku masih punya 3 minggu sebelum ujian dimulai. Prioritasku saat ini adalah melatih diriku untuk ujian yang akan datang. Aku akan melatih teknik gerakan clenching dan juga Rapid Sword Art Scripture of Originality, sebuah teknik gerakan ki yang diperkuat. 3 minggu kemudian, para peserta yang lolos ujian pertama pun dipandu ke sebuah tempat untuk ujian keduanya. Meski ada begitu banyak pendekar yang mengikuti ujiannya, perhatian mereka tertuju pada seorang pendekar muda di sana. Entah mengapa, aku merasa putus asa. Ku dengar
Pakaian seni bela diri berwarna putih itu menandakan seorang petarung bela diri tingkat dasar. Tapi, bagaimana bisa dirinya sekuat itu? Bukankah sudah jelas, mengenakan pakaian putih seperti itu saja menandakan masa depan yang sangat cerah. Yeonsin yang bisa mendengar percakapan mereka pun itu merasa penasaran. Siapakah yang dimaksud oleh mereka itu? Akan tetapi, belum sempat Yeonsin mendengarnya lebih lanjut. Wonjang datang menghampirinya. "Tunggu Dajung, kau tumbuh lebih tinggi ya?" Yeonsin pun menatapnya berkata. "Ya, kau juga terlihat lebih sehat, Wonjang." Wonjang yang pernah menjalani ujiannya pun membalas. "Ya, aku berhasil mencapai sesuatu, tapi aku ingin mengingatkan bahwa kemenangan bukanlah hal yang penting di ujian ini. Bahkan jika kau menang sekali dari 2 pertandingan, itu sudah cukup untuk menarik perhatian salah satu dari master surat potres yang sedang melihat turnamen. Meski itu sulit dilakukan sih." Mendengar hal itu, Yeonsin yang merasa aneh pun menimpali. "Itu artinya, kau bisa memenangkan pertandingannya tapi tetap gagal ya?" Wonjang menjelaskan. "Benar. Masalahnya adalah pengawas kali ini mempunyai standar yang lebih tinggi. Kudengar sang White Kilin juga sedang berkompetisi pada ujian kali ini." Yeonsin yang tak menduganya pun terperangkat bertanya. "Maksudmu, sang White Kilin dari Namgo?" Wonjang melanjutkan. "Benar. Dia mengalahkan sekelompok bandit terkenal di usianya yang belum 15 tahun. Dia memegang kepala Swordmaster di sekte ortodok, sang Sword Assassin. Bahkan ada rumor yang mengatakan jika dia mengalahkan sebuah petarung yang sedang naik daun di turnamen Dragon and Phoenix 8 keluarga besar saat berusia 18 tahun. Mendengar semua hal itu, Yeonsin yang merasa aneh pun bertanya, jika dia seorang petarung di keluarga Namgo, apa kekurangannya? Jika dia sudah memiliki kehormatan bela diri, kenapa dia mencoba untuk bergabung dengan The Surat Fortress? Wonjang pun berbisik padanya menuturkan, itu karena dia anak seorang selir. Jadi, dia tak bisa jadi kepala keluarga. Jika seorang naik ke posisi Kapten The Surat Fortress, hal itu sebanding dengan kepala keluarga dari 8 keluarga besar. Kau mungkin punya lebih banyak kekuatan, karena Surat Fortress mempertahankan tatanan Jianghu di Central Plains. Namun, belum sempat Yeonsin bertanya lebih jauh lagi. Staf ujiannya berteriak, "Nanyang, Provinsi Henan, kota Sinye, Jung Yeonsin tolong masuk." Mendengar namanya dipanggil, Yeonsin yang melangkah maju pun berkata, "Wonjang, aku harap kita bisa bertemu lagi di sini, di Surat Fortress." Kemudian, setibanya Yeonsin di ruangan turnamen, penguasa ujiannya pun langsung mulai turnamennya. Hingga lawannya yang begitu tangil pun menyeringai meremehkannya. "Hehehe, kau bahkan tak tahu akhir dari perjalananmu. Sungguh malang, kau seperti nganganti yang sedang berjuang." "Siapa aku? Itu kan yang kau tanyakan?" "Aku." Namun, belum sempat orang itu menyelesaikan ejekannya, Yeonsin telah lebih dulu menghajarnya, bahkan tanpa harus mengeluarkan pedangnya. Tentu saja, hal itu mengejutkan semua orang yang ada di ruangannya. Hingga seorang pria yang merasa tertarik dengan Yeonsin pun melangkah maju dan ke areanya sembari bertanya, "Permisi, bolehkah aku mulai sekarang?" Seketika itu juga, orang-orang yang berada di ruangannya, yang kebanyakan adalah anggota di Surat Fortress, tersenyum membicarakannya. "Wah, akhirnya, kira-kira dia akan ditarik siapa ya? Para ketua regu pasti akan memperebutkan dia. Kelihatannya dia lebih kuat dari kita kan?" "Ya, seorang Namgong paling sehebat itu sih. Jadi kita bakal nonton teknik boneless weapon nih hari ini." Mendengar percakapan mereka, Yeonsin yang tak menduga jika pria di hadapannya ini adalah orang yang dibicarakan para peserta lainnya pun berpikir, "Namgong? Berarti dia ini pasti Namgong Hwasin, sang White Kilin. Kelihatannya dia 5 tahun lebih tua dariku. Belum mencapai level yang tak bisa kugapai juga. Berkat teknik bela diri keluargaku, aku bisa lebih layak daripada dia. Tetapi soal aspek lain, aku ada di bawahnya." Saat yang sedang berpikir seperti itu, Hwasin di depannya dengan hormat berkata, "Aku Namgong Hwasin dari klan Namgong. Utamanya, aku berlatih teknik boneless weapon dan juga infinite step. Salam kenal." Mendengar perkenalan dirinya, tanpa mengeluarkan pedangnya, Yeonsin pun membalasnya dengan hormat, "Aku berlatih teknik gerakan Klenju." Melihatnya yang seperti itu, Hwasin yang merasa aneh pun bertanya, "Kau
Apa kau tidak menggunakan pedangmu? Seketika itu juga, Yeon Sinu pun bersiap dengan kuda-kudanya. Yang membuat Hwasin langsung mengerti maksudnya, juga langsung bersiap dengan menghadapinya. Tentu saja, Yeon Shin bertingkah seperti itu bukan tanpa alasan. Karena esensi utama dari teknik yang ia latih akhir ini adalah sulit diprediksi. Serangan utama yang tadi disangka-sangka, di tengah ritme yang juga tidak disangka-sangka pula. Kalau berhasil, seharusnya itu bisa membuat Hwasin lengah. Video ini pun diakhiri dengan di tengah ketegangan itu yang begitu terasa di sana, di mana orang-orang di sana penasaran dengan apa yang akan terjadi. Penguasa ujiannya memangkat tangannya berkata, "Kalau begitu, mulai."